Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Di video saya yang saat ini adalah saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal Tailwind CSS sehingga Tailwind CSS itu bisa kita gunakan dan bisa tampil. Seperti yang kita ketahui kalau Tailwind CSS itu adalah sebuah framework ya, framework yang biasa digunakan untuk programmer mendesain sebuah web, di mana Tailwind ini framework dari CSS. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Itu sangat mudah sekali, yang dimana saya akan dijelaskan di video kali ini. Nah, untuk memulai menginstal, kita membutuhkan sebuah folder, teman-teman, atau folder yang nanti kita akan menyimpan project kita di file tersebut atau folder tersebut. Nah, saya akan membuat folder tersebut dengan menggunakan Git Bash. Nah, ini adalah semua file-file atau folder saya yang ada di dalam dokumen saya. Tetapi kalau kita cari projectnya mungkin agak susah ya karena banyak banget. Jadi langsung aja kita masuk ke CD project. Nah, sekarang saya sudah masuk teman-teman. Saya sudah masuk ke dalam project 1. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, langkah pertama untuk kita menginstal Tailwind adalah kita akan ke Google Chrome. Kita akan masuk ke dalam web Tailwind itu. Kita di sini, kita tinggal cari aja teman ini dia. Nah, ini perintah-perintahnya teman-teman. Ada 5 step teman-teman. Ada step 1, 2, 3, 4, dan ada 5. Dan kelima ini adalah step bagaimana cara kita menampilkan sedikit perintah ke dalam Tailwind yang kita buat. Sehingga akan tampil Hello World. Nah, oke, sekarang kita akan mulai ya. Di step pertama, saya akan menjalankan perintah npm install minde tailwind. Di sini bisa kita copy atau dengan kita ketik juga bisa. Oke, npm install minde tailwind sudah saya paste di sini dan enter. Oke, di sini dilihat sudah selesai teman-teman ya. Kalau sudah selesai, sudah ada tanda seperti ini, berarti kita lanjut ke npm selanjutnya, npx ya. Di perintah masih di nomor 1, step 1 ada perintah namanya npx tailwind CSS init. Nah, kita jalankan yang ini teman-teman. Nah, kemudian saya enter. Oke, create tailwind CSS config file dan tailwind config.js. Oke, nah jika perintah ini sudah dijalankan, maka di folder ini sudah ada elemen dari tailwind-nya teman-teman. Kalau kita buka versi kode editornya, misalnya kita buka di Sublime Text atau di Visual Code, maka nanti sudah ada elemen-elemen dari tailwind-nya. Termasuk sudah ada config.js-nya juga. Mungkin di sini saya coba tampilkan saja ya, apakah benar sudah ada di VS Code-nya semua elemen-elemen dari Tailwind-nya, termasuk sama folder Tailwind atau filenya Tailwind config.js ini sudah ada apa belum. Kalau kita pengen buka kode editor di Git Bash, khususnya untuk kode dari VS Code, Visual Studio, itu perintahnya kode. Lihat spasi, kasih titik seperti ini teman-teman, maka kita akan membuka secara otomatis. Nah, dia teman-teman yang saya bilang tadi, secara otomatis di folder project kita sudah terisi elemen-elemen yang berasal dari Tailwind tersebut. Kalau kita sudah menjalankan perintah tadi. Nah, Tailwind config.js-nya pun sudah ada nih teman-teman, yaitu Tailwind config.js sudah ada di sini ya. Oke. Di sini saya coba masuk ke file yang namanya tailwind config.js ya teman-teman. Nah, di file config.js ini nanti akan ada pergantian ya, ada kode yang diganti di bagian sini. Mungkin supaya tidak membingungkan, mungkin dihapus aja juga nggak apa-apa. Karena nanti penggantinya ada di step yang ketiga. Di langkah ketiga nanti ada pengganti dari perintah ini. Oke. Nah, kita isi tailwind config.js ini dengan
langkah yang ada di perintah kedua. Nah, ini dia. Sama aja kan ya tadi teman-teman, bedanya adalah ini ada bagian perintah baru, yaitu ada konten di sini. Di sini kita copy aja. Oke, kita kembali ke config.js. Nah, kita taruh di sini. Ctrl V. Nah, teman-teman sudah masuk ya, sudah ke paste. Nah, sudah kita isi di Tailwind config.js-nya. Oke, jika sudah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, kita lanjutkan langkah selanjutnya. Nah, di sini adalah kita akan membuat file namanya src ya, rsc, kemudian di dalamnya kita ada file namanya input.css. Mungkin bisa aja di-copy biar gak repot juga. Kemudian kita kembali ke VS Code. Nah, kita buat aja di sini teman-teman. Oke, di sini src teman-teman. Nah, di src ini di dalamnya nanti ada file namanya input.css. Nah, input.css ini kita isikan perintah yang ini teman-teman. Nah, kita copy aja. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita taruh di sini. Oke. Nah, jika sudah masih di input CSS, kita akan buat file lagi, yaitu di perintah keempat ini kita skip dulu ya teman-teman ya. Karena ini sebenarnya ada alasannya yang nanti akan saya jelaskan di akhir. Kita buat di dalam src adalah file HTML, index HTML. Kemudian mungkin salah teman-teman. New file index HTML. Oke, new file index HTML. Oke, nah ini dia indeks HTML-nya dan kita isikan perintah dari yang ada di step 5 ini. Yaitu adalah codingan ya teman-teman ya. Codingan ini codingan simple teman-teman, cuman HTML aja. Yang isinya cuman kalimat hello world. Kita masukkan ke dalam. Nah, gitu. Kita periksa di atas ini sudah auto save ya. Karena nanti supaya kita tidak nge-save secara ulang-ulang lagi untuk kita tampilkan di browser. Nah, kenapa saya taruh perintah di nomor 4 ini malah jadi yang terakhir, malah kita skip ke 5? Karena perintah keempat ini adalah perintah untuk menjalankan semua kode-kode yang kita jalankan di perintah selanjutnya. Atau kita misalnya bikin di sini di perintah 5 kita bikin codingan ya, HTML. Kalau kita tidak jalankan, setelah buat ini kita tidak jalankan perintah keempat, maka HTML ini tidak akan tampil teman-teman. Ataupun kalau kita jalankan perintah keempat duluan, maka nanti kita akan jalankan perintah keempat ngulang lagi dari awal, bikin lagi. Jadi daripada gitu mendingan 5-nya aja dulu dibikin, codingannya baru nanti supaya codingan ini bisa tampil di Google, baru kita jalankan perintah keempat, yaitu merunning ya maksudnya. Nah, karena di sini kita sudah ada codingannya HTML, baru deh kita runningin. Kita ambil perintah keempat ini, tapi ini tidak ditaruh di kode editor teman-teman, tapi dijalankan di Git Bash. Kita jalankan di Git Bash. Kita tunggu ya teman-teman.
Oke teman-teman, perintah dari running-nya sudah jalan. Nah, kalau perintah running sudah jalan, berarti semua kode yang kita buat di Piscode, codingan yang ada di indeks HTML ini baru bisa berjalan teman-teman. Nah, untuk menampilkannya bisa kita ke Chrome ya. Nah, ini dia teman-teman, ini indeksnya ya atau codingan kita yang tadi kita buat. Coba kita tampilkan indeks HTML. Nah, ini teman-teman, ini sudah tampil ya kalimat hello world-nya. Nah, kenapa sudah tampil? Karena ketika kita sudah mengisikan kode di sini, kita menjalankan juga perintah running-nya ya, "x tailwind cat as minty" gitu. Begitupun nanti kalau misalnya kita di sini ingin menambahkan codingan-codingan baru teman-teman, tidak hanya sekedar hello world, maka kita pun harus menjalankan perintah ini lagi secara ulang lagi. Begitu teman-teman. Karena kalau tidak kita jalankan, maka ada perubahan di codingan kita sebanyak apapun, itu tidak akan tampil di Google atau di Chrome gitu. Karena di sini kita hanya mencoba, hanya menampilkan hello world, maka di sini hasilnya sudah berhasil teman-teman ya. Tailwind kita sudah bisa kita gunakan. Oke teman-teman, begitu aja video tutorial simple dari saya ini. Mungkin ke depannya saya akan menjelaskan tutorial-tutorial lainnya. Untuk video saya jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Dadah.